Keputusan PSSI untuk ngebut proses Ole Rumini dirasa memang sangatlah tepat. Sebab bagaimanapun, kebutuhan akan sosok penyerang memang sangat penting. Terlebih dengan adanya Ole, setidaknya target minimal 4 poin di bulan Maret seenggaknya lebih realistis untuk digapai. Ya meskipun untuk Jairo masih belum bisa awal Februari nanti. Akan tetapi masuknya Ole tetap dirasa bisa memberikan nilai tambah. Namun semua juga tahu jika Erick Thohir adalah sosok yang penuh dengan kejutan. Apalagi setelah ia kembali memposting foto bersama Presiden FIFA. Yang mana artinya kemungkinan bakal ada gebrakan lainnya. Hal yang kemudian membuat tim-tim di grup C, terutama Aussie dan Bahrain, menganggap ini adalah sinyal bahaya. Karena mereka paham kalau pengaruh Erick Thohir ini sangatlah kuat. Dan bukan tak mungkin saat hari H pertandingan nanti, Indonesia akan nambah pemain lagi. Karena Jairo pun menurut kabar yang ada akan segera diurus akhir Februari ataupun awal Maret. Bebarengan sama satu striker dan satu kiper yang kabarnya udah di-spill oleh Yusa Nugraha. Nah, perihal sosok striker, kayaknya sih ada yang bocor lagi infonya. Dan jika itu beneran adanya, ya udah kemungkinan besar di awal Maret akan ada paket rombongan yang prosesnya bakal dikebut. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Fields of green are sacred. Timnas Indonesia benar-benar jadi salah satu tim yang penampilannya paling disorot di round 3 ini. Gimana enggak, tim yang secara ranking berada jauh di bawah, nyatanya mampu meladeni permainan dari tim yang jauh lebih berpengalaman. Bahkan untuk saat ini, Indonesia ada di posisi 3 dan punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jelas melihat sikon yang ada, tentu saja PSSI nggak akan tinggal diam untuk menyiasati ini semua. Dimana untuk menghadapi 2 laga di bulan Maret, sebisa mungkin skuad terbaik akan benar-benar disiapkan. Dan satu nama yang udah fix adalah Ole Rumini, yang akan disumpah 8 Februari mendatang barengan sama Dion Marks dan Tim Geppens. Determined hearts in disguise. Battle scars will heal with time. Victory echoes endless time. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are. Lebih lanjut, memang masuknya Ole dianggap akan mencari tambahan kekuatan yang bagus. Akan tetapi, Australia dan Bahrain merasa kalau PSSI nggak akan berhenti sampai di situ. Pokoknya, sampai detik akhir pendaftaran semuanya masih bisa terjadi. Tentu, semua paham gimana seorang Erick Thohir. Beliau adalah sosok yang penuh kejutan. Dan keyakinan itu makin bertambah ketika Pak Erick memposting foto bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Yap, dalam sebuah pertemuan yang terjadi di event pertemuan International Olympic Committee, Pak Erick dalam tanda kutip kebetulan berada satu meja sama Abah Gianni. Yang mana udah pasti banyak pembicaraan yang terjadi. Kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, Asia, dan pastinya terkait perkembangan transformasi sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah selalu percaya dengan Indonesia, Presiden Gianni, tulis Pak Erick di captionnya. Ya, berkaca dari pertemuan itu, gak sedikit juga yang menyambungkan soal kedatangan Pak Erick ke markas KNVB beberapa waktu yang lalu. Yang mana Pak Erick disinyalir udah bertemu dengan Jairo yang kebetulan jarak Belgia Belanda gak begitu jauh. Plus bertemu satu penyerang selain Ole yang berkasnya memang udah lama masuk. Dia adalah Mauro Zelstra. Terlebih dikutip dari Bloopers Football, kalau salah satu jurnalis Belanda, Denny van Laar, menyepil nih kalau Mauro akan terbang ke Jakarta pada Maret mendatang bersamanya. Di mana artinya 99% emang Mauro adalah striker setelah Ole yang akan segera dinaturalisasi. Dan kedatangan Mauro diprediksi bakalan bareng sama Jairo plus satu kiper yang kayaknya nih Emil Audero. Pokoknya pasti deh kegiatan Pak Erick selama di Belanda nggak cuma silaturahmi sama pemain diaspora dan KNVB ataupun rapat dengan jajaran pelatih baru. Pasti ada misi lain yang emang sengaja dirahasiakan. Kayak nggak tahu beliau aja gimana. To skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Fields of green are sacred ground. Di sisi lain melihat sikon yang ada, alih-alih panik seperti tim grup C lainnya, pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru merasa kagum dengan manuver PSSI yang benar-benar melakukan semua hal dengan cepat. Dan dengan begitu Moriyasu tambah yakin jika Indonesia benar-benar bisa menemani Jepang sebagai perwakilan grup C ke Piala Dunia.
Toh ia juga merasa kalau memang PSSI nggak akan selesai setelah Ole Romeni dipastikan akan disumpah 8 Februari 2025. Dan itu makin besar adanya setelah muncul kabar soal Jero, Mauro, dan satu kiper yang kemungkinan Emil Audero yang prosesnya bakal dikebut sampai detik terakhir. Nah, perihal Mauro Zelstra, meskipun ia masih sangat muda serta memang diproyeksikan untuk U23, tapi buat jadi pelapis di timnas senior, keberadaan Mauro bisa dibilang masuk akal. Sebab walaupun ia masih main di level U21, tapi produktivitasnya juga terbilang oke. 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan musim ini adalah catatan yang bagus bagi seorang penyerang. Terlebih dalam beberapa kesempatan, Mauro juga pelan-pelan udah dikasih debut di tim FC Volendam senior. Intinya, paketan Jairo, Mauro, dan satu kiper tambahan membuat kans Indonesia untuk menyapu 6 poin di bulan Maret jauh lebih besar. Dari yang semula cuma sekitar 60%, kini naik jadi 70% kalau semua pemain ready, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Mimin selalu berharap yang terbaik buat timnas. Gak usah peduliin orang-orang yang tiba-tiba muncul dan ngomong seolah si paling nasionalis. Inget ya, dulu kalian kemana pas timnas lagi bapuk-bapuknya? Sekarang aja, ketika timnas naik, ikut-ikutan bahas timnas. Mana nyenggol soal naturalisasi pula. Udahlah, urusin aja sesuai bidang masing-masing. Biarlah sepak bola jadi sebagaimana mestinya. Dan ingat, mereka yang dinaturalisasi adalah mereka yang punya keterikatan dengan Indonesia. Jadi kalau masih menganggap mereka orang asing, ya udah, berarti emang picik aja. Lalu buat orang-orang yang beneran jadi haters buat pemain keturunan, kalian itu teriak-teriak lokal pride lebih baik dari mereka. Tapi apa kalian sadar, beberapa tahun kebelakang sebelum mereka semua masuk, Indonesia selalu jadi tim kacangan bagi negara lain termasuk tim-tim rival di ASEAN. Dan selalu dianggap lumbung gol ketika main di level Asia. Jadi apa yang bisa dibanggakan dari semua masa lalu yang kelam itu, woi? Kebantai 10-0 sama Bahrain di era dualisme, kalah 4-0 dari Filipina di AFF 2014, hancur lebur di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2022, yang ketika itu bahkan dihajar kanan kiri sama Malaysia, Thailand, Vietnam. Belum lagi masa suram ketika Indonesia di-ban sama FIFA. Mau balik ke zaman itu? Ya udah monggo, tapi kami sih ogah. Ya emang sih semua orang bebas berpendapat, tapi kita juga berhak memilih mana pendapat yang bisa diterima dan mana pendapat yang harus diabaikan, kan gitu. Biarkan timnas Indonesia sekarang main dan berjuang dengan tenang. Jangan karena timnas udah hype setinggi ini, kalian pansos cari nama berkedok bahasa sepak bola, kritikan sepak bola atau apalah itu. Dan buat para punggawa Garuda serta jajaran pelatih baru, dah fokus aja ke round 3 ini. Gak usah peduliin ucapan nyinyir dari orang-orang yang cuman pengen cari panggung, yang giliran digas balik, playing victim, terus ngadu ke aparat. Oke, kita Garuda. Heal with time. Victory echoes endless time. Come on, Garuda, break the chains. Fly to glory through the pains. Rise above to skies unknown. Fight for pride where legends are grown. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.